Hai, gimana kabarnya guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, kita akan kembali membahas film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik. Film kali ini berjudul Tess yang dirilis tahun 1979. Disutradarai oleh Roman Polanski, film ini dibintangi oleh artis cantik Natasha Kinski dan aktor ganteng Peter Fit. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga petani miskin. Namun siapa sangka ternyata keluarga mereka adalah keturunan dari aristokrat atau keluarga bangsawan. Bagaimana keseruan filmnya? Siapkan kopi dan cemilan ringannya karena sebentar lagi pintu teater 1 akan segera dibuka. Selamat. Inggris tahun 1880. Cerita berawal dari sebuah pertanian gandum di desa Marlott, Inggris di abad ke-19. Seperti sudah menjadi budaya pada masa itu, para petani di desa ini sedang merayakan hasil panen gandum dengan cara menari dan bernyanyi bersama para warganya untuk merayakan pesta hari raya panen di desanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhannya. Dia adalah John Daberville, seorang petani sederhana yang sedang menyaksikan acara hari raya panen di desanya. Saat sedang berjalan, petani ini tak sengaja berpapasan dengan pendeta di kampungnya, bernama Bapak Parson Tringham. Namun saat saling tegur sapa, pendeta Parson memberitahu petani tersebut kalau ada sebuah rahasia yang ingin disampaikan kepadanya. Ternyata selain menjadi pendeta, Parson Tringham adalah sejarawan lokal yang tengah melakukan penelitian tentang sejarah masa lalu di desa mereka. Dalam percakapan itu, pendeta Parson memberitahu John Daberville kalau petani ini ternyata punya garis keturunan dari bangsawan kaya raya dan aristokrat terkenal dari keluarga Daberville. Garis keturunan yang selama ini terputus begitu saja setelah Tuan Daberville meninggal dunia. Can I do about it, sir? But he fallen. Good night. Pendeta ini menyampaikan kabar. Selain keluarga John, ada seorang bangsawan kaya raya bernama Nyonya Mary Daberville yang punya garis keturunan dari bangsawan Daberville yang masih hidup hingga saat ini. Itu artinya petani ini punya saudara bangsawan kaya raya di kotanya. Dari sinilah awal mula keluarga John termotivasi untuk mendatangi kerabatnya yang terkenal sebagai bangsawan yang kaya raya dengan tujuan ingin merubah nasib dan ekonomi keluarganya yang selama ini dikenal hanya sebagai petani miskin di desanya. Keluarga petani sederhana ini punya putri sulung yang terkenal punya paras cantik rupawan. Dia bernama Teresa Daberville, seorang gadis polos, penurut, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kegiatan sehari-harinya dihabiskan hanya untuk membantu kedua orang tuanya yang bekerja di ladang gandum. Gadis cantik ini belum pernah berpacaran dengan laki-laki seusianya, jadi bisa dipastikan dia masih terjaga keperawanannya. Orang tuanya berencana mengirim putrinya yang paling besar ini untuk mengunjungi istana bangsawan bernama Nyonya Mary Daberville, dengan tujuan untuk memberitahu kalau keluarganya adalah salah satu keturunan dari bangsawan Daberville yang terputus karena peperangan di masa lalu. Ayahnya Teresa mengklaim kalau dirinya masih punya hak untuk menerima warisan dari kekayaan keluarga Daberville. Keluarga petani ini sengaja mengirim Teresa putri sulungnya untuk mengklaim kerabat dari Nyonya Mary Daberville, keturunan terakhir yang menguasai harta peninggalan nenek moyangnya. Dengan diterima masuk di keluarga bangsawan, Teresa punya kesempatan besar untuk menikah dengan para bangsawan. Itu artinya dia bisa mewakili keluarganya untuk memperjuangkan warisan kekayaan dari leluhurnya. Teresa akhirnya berangkat ke kota untuk mengunjungi rumah Nyonya Mary Daberville, kerabatnya. Sebuah rumah yang diapit oleh rimbunnya pepohonan yang terhampar di luasnya tanah milik bangsawan kaya raya ini. Sesampainya di sana, Teresa hampir saja kembali putar arah. Gadis cantik ini terlihat ragu dan merasa bodoh, harus menyampaikan pesan dari keluarganya.
kalau mereka punya silsilah keluarga bangsawan atau kerabat dari Nyonya Mary Daberville. Namun langkah kakinya mendadak terhenti saat seorang laki-laki muda keluar dari tenda dan menyapanya. Laki-laki ini bernama Alec Daberville. Dia adalah anak sematawayang dari Nyonya Mary Daberville. Jadi bisa dibilang Alec ini adalah sepupunya Teresa kalau dilihat dari silsilah keluarganya. Keluarga Teresa sendiri terbilang sebagai urutan tertua dari silsilah keluarga besar Daberville. Setelah saling bertegur sapa, Teresa kemudian mengatakan maksud kedatangannya. Meskipun agak canggung dan malu, Teresa akhirnya menyampaikan pesan dari orang tuanya. Dia datang untuk memberitahu keluarga Alec kalau dirinya adalah bagian dari keluarga Mary Daberville. Keluarganya hanya ingin memastikan silsilah itu tidak sampai terputus, agar keluarga Mary Daberville tahu kalau mereka masih punya saudara dari silsilah keluarganya. Dengan senang hati, Alec menerima Teresa sebagai saudara sepupunya yang selama ini telah putus komunikasi dengan keluarganya. Sambil menunggu ibunya pulang, Alec mengajak Teresa jalan-jalan untuk memperkenalkan rumah orang tuanya. Dia juga mengajak Teresa untuk mencicipi buah stroberi di perkebunan milik keluarganya yang kebetulan sedang memasuki musim panen. Alec terlihat begitu perhatian dengan Teresa sepupunya. Dia mencoba menyelipkan setangkai bunga mawar di sela kerah baju yang dikenakannya. Meskipun Teresa terlihat risih karena mereka baru saja. Alec mencoba menjelaskan agar Teresa tidak membawa silsilah keluarga Daberville di keluarganya. Bagi dia, silsilah tersebut tidak terlalu penting, karena itu hanyalah bagian dari sejarah masa lalu di keluarga mereka. Dia mengingatkan sepupunya, kesuksesan itu datang dari hasil kerja keras dan giat dalam bekerja. Itulah yang selama ini telah dilakukan oleh keluarganya. Karena baginya cerita tentang kekayaan milik kakeknya hanyalah cerita yang terlalu dibesar-besarkan. Karena kenyataannya kekayaan tersebut tak pernah ada buktinya. Setelah lama menunggu, ternyata Nyonya Mary Daberville sedang ada urusan, sehingga tak bisa pulang. Teresa akhirnya meminta izin untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya. Sepekan kemudian, keluarga Teresa akhirnya mendapat kiriman surat dari Nyonya Mary Daberville. Dalam isi suratnya, bangsawan Daberville ini menawarkan pekerjaan kepada Teresa, putri sulungnya, untuk bekerja di peternakan ayam milik keluarga Daberville. Sebagai jawaban kalau keluarga Daberville menerima Teresa menjadi bagian dari keluarganya. Besok paginya, keluarga petani ini kembali menyuruh anaknya untuk segera berangkat ke kota demi sebuah masa depan yang lebih baik. Teresa dipaksa harus mengorbankan masa mudanya, melupakan kampung halaman dan melupakan hari-hari bahagia saat bermain dengan teman-teman sebayanya. Orang tuanya berharap dengan tinggal bersama keluarga bangsawan, putrinya ini bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Dan ternyata Nyonya Mary Daberville telah menyuruh putranya Alec untuk menjemput Teresa. Gadis cantik ini akhirnya berangkat menaiki kereta kuda milik Tuan Alec Daberville. Perjalanan dari desa ke kota memakan waktu 4 jam perjalanan. Namun Tuan Alec Daberville terlihat menikmati kebersamaannya dengan Teresa. Sesekali pemuda ini tersenyum dan curi-curi pandang saat melihat kepolosan dan kecantikan sepupunya. Saat di perjalanan, laki-laki ini sesekali menakuti Teresa dengan memacu kudanya lebih cepat. Gadis cantik ini terlihat marah. Sebagai sepupu, harusnya Alec lebih mementingkan keselamatannya, bukan melakukan hal konyol yang bisa membuatnya terluka atau cedera kalau sampai terjatuh dari atas gerobak kuda. You watch out for Dollop the baby. Singkat cerita, Teresa mulai bekerja di peternakan ayam milik saudaranya Nyonya Mary Daberville. Karena sudah terbiasa bekerja keras, Teresa tidak punya kendala berarti saat harus bekerja di kandang ayam yang terlihat bau dan kotor. Suatu hari Teresa diberitahu oleh pena rekan kerjanya kalau Nyonya Mary Daberville ternyata tidak bisa melihat, alias buta.
Nyonya bangsawan ini terlihat begitu sayang sama hewan peliharaannya. Bahkan setiap ayam miliknya sudah punya namanya masing-masing. Biarpun tidak bisa melihat, Nyonya Mary Deberville sudah hafal betul satu persatu nama ayam peliharaannya. Dia juga bisa tahu perasaan ayam miliknya. Saat ayamnya sedang gelisah, itu tandanya ada karyawan baru yang bekerja di peternakannya. Nyonya Mary Deberville menyuruh Teresa untuk belajar bersiul. Karena bersiul adalah keahlian yang wajib dimiliki oleh setiap karyawan di peternakan ayamnya. Setiap harinya Teresa berusaha agar bisa bersiul seperti rekan kerjanya yang lain. Namun sayangnya gadis cantik ini terlihat kesulitan saat harus memonyongkan bibirnya untuk menciptakan siulan-siulan unik agar bisa berbicara dari hati ke hati dengan ayam peliharaannya. Di suatu hari saat dia sedang belajar bersiul, Tuan Alex sepupunya terlihat menghampirinya. Dia pun menawarkan diri untuk mengajari Teresa agar bisa bersiul. Dari awal bertemu dengan Alex sepupunya, Teresa terlihat kurang begitu menyukai sikapnya. Dia terlihat risih saat laki-laki ini terus mencoba mendekatinya. Teresa merasakan tatapan mata saudaranya ini terlihat aneh buatnya. Namun Alex kemudian meyakinkan saudaranya kalau dia hanya berniat mengajarinya bagaimana cara bersiul yang benar. Akhirnya gadis cantik ini bisa bersiul dengan sempurna. Suatu malam saat Teresa sedang menikmati pesta menari dan berdansa bersama teman-temannya, sepupunya Alex kembali mendekatinya. Kali ini dia mengajak Teresa untuk jalan-jalan menikmati udara malam bersamanya. Namun Teresa dengan halus menolaknya. Dia benar-benar risih dengan sikap dan perhatian Alex yang terlalu berlebihan baginya. Teresa akhirnya memilih pulang bersama teman-temannya. Sementara Alex terlihat kecewa menerima penolakan dari saudara sepupunya. Namun penolakan itu tak membuatnya menyerah untuk mendekati Teresa sepupunya. Di suatu hari, Tuan Alex melihat Teresa sepupunya sedang bertengkar dengan rekan kerjanya bernama Vena. Rupanya dari awal bekerja, rekannya ini kurang menyukai Teresa yang dia anggap sok cantik dan suka cari muka di depan Tuan Alex majikannya. Saat tahu Teresa sedang menertawakannya, Vena langsung menyerangnya. Bagi Tuan Alex, ini adalah kesempatan terbaik buatnya. Dengan berpura-pura ingin menolongnya, dia bisa mengajak sepupunya jalan-jalan bersamanya. Dari sinilah awal bencana datang dalam kehidupan gadis cantik ini. Awalnya Teresa tidak merasa curiga saat Alex membawanya jauh masuk ke dalam hutan. Namun semakin lama perasaannya mulai tak enak. Teresa semakin ketakutan dengan sikap aneh yang ditunjukkan sepupunya. Dia pun berusaha mengajak Alex untuk segera mengantarkannya pulang. Alih-alih membawanya pulang, Alex justru semakin jauh membawa Teresa masuk ke dalam hutan. Di saat itulah Alex akhirnya berterus terang kalau selama ini dia menyukai Teresa sepupunya. Mendengar ucapan saudaranya, Teresa terlihat kaget. Gadis cantik ini dengan tegas menolaknya. Dia mencoba menyadarkan laki-laki di depannya kalau mereka ini masih bersaudara. Namun bukannya sadar, Alex justru berusaha mencium bibir saudaranya. Karena tersinggung dengan kelakuan kurang ajar saudaranya, dengan refleks Teresa mendorong Alex hingga terjatuh dari kudanya. Namun sialnya, saat terjatuh dari kudanya, kepala Alex membentur akar pohon sampai berdarah. Karena khawatir dengan keselamatannya, Teresa berusaha membantu saudaranya. Kesempatan itu tadi sia-siakan Alex untuk memancing agar Teresa mendekatinya. Tanpa rasa curiga, Teresa mencoba melihat luka di kepala saudaranya. Di saat lengah itulah Alex menjatuhkan tubuh Teresa dan menindihnya. Dengan bejatnya, Alex kemudian memperkosa sepupunya. Karena kalah tenaga, Teresa hanya bisa menangis pasrah dan meratapi nasibnya. Dia tak menyangka laki-laki yang sudah dianggap saudara sendiri tega merenggut paksa keperawanannya. Sejak kejadian itu, Teresa mulai tak nyaman tinggal bersama keluarga Nyonya Mary Deberville. Apalagi si Alex sepupunya ini terus mengganggunya. Dia sering datang merayunya dengan iming-iming memberikan hadiah agar bisa masuk ke kamarnya saat ibunya Nyonya Mary Deberville sedang tidak ada di rumah. Tekanan batin tersebut membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja di peternakan ayam milik keluarga Nyonya Mary Deberville.
Tanpa memberitahu keluarga Nyonya Merida Berfail, Teresa akhirnya nekat memilih pulang kampung ke rumah orang tuanya. Kepulangannya sempat dikejar oleh Alex sepupunya. Laki-laki ini terlihat kecewa. Dia mempertanyakan kenapa Teresa pergi meninggalkan rumahnya seperti seorang pencuri. Padahal keluarganya tidak akan menghalangi kalau Teresa meminta izin dulu untuk pulang ke kampung halamannya. Bukan dengan cara menyelinap tanpa memberitahu dulu keluarganya. Apa yang dilakukan Teresa justru akan meninggalkan citra buruk buat keluarganya. Wishes you well. If you're wise to let the queen... Alex sempat merayu agar Teresa membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja dan pulang ke rumah orang tuanya. Dia sempat meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Namun sepertinya keputusan wanita cantik ini sudah bulat. Dia sudah kehilangan semangat untuk kembali bekerja di rumah orang tua sepupunya. Apa yang telah dilakukan oleh Alex kepadanya begitu membekas dan meninggalkan trauma baginya. Sambil menangis, Teresa meminta Alex menurunkannya di tengah jalan. Dia lebih memilih pulang jalan kaki daripada dianggap sebagai wanita murahan yang hanya memanfaatkan kekayaan dari keluarga seorang bangsawan. Setahun berlalu. Setelah berhenti bekerja di peternakan ayam milik Nyonya Merida Berfail, Teresa kembali bekerja membantu orang tuanya sebagai petani gandum di kampungnya. Namun kehidupannya telah berubah, tidak seperti dulu lagi. Pandangan warga kampung terlihat sinis saat melihatnya. Diketahui kalau wanita cantik ini telah melahirkan seorang bayi tanpa diketahui siapa ayahnya. Teresa dianggap hanya mempermalukan keluarga dan nama kampungnya. Pulang dari kota bukannya membawa kebanggaan buat kampungnya, justru membawa aib dengan kehamilannya. Namun nasib berkata lain. Keluarga Teresa tengah dirundung kesedihan. Setelah bayi yang dilahirkannya mengalami sakit dan demam tinggi. Pendeta di kampungnya sempat datang untuk memeriksa keadaan bayinya. Tujuannya agar anak Teresa ini mendapat pembaptisan dari gereja sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kedatangan pendeta ini justru diusir oleh ayahnya. Dia sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan warga di kampungnya yang telah memandang rendah keluarganya. Karena di desanya tidak ada bidan kampung atau puskesmas, akhirnya nyawa bayi tersebut tak bisa ditolong. Bayinya ini meninggal dunia sesaat setelah ayahnya mengusir pendeta dari rumahnya. Besok harinya Teresa berusaha mendatangi bapak pendeta yang tempo hari diusir oleh ayahnya. Teresa memohon agar pendeta tersebut mau memakamkan anaknya secara Kristiani. Namun pendeta tersebut menolaknya. Prosedur pemakaman harus melibatkan warga desa keseluruhan. Jika tidak, itu akan menimbulkan presiden buruk buat gereja. Teresa terlihat kecewa dengan sikap pendetanya. Dengan berlinang air mata, dia bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya lagi di gereja tersebut. Teresa akhirnya terpaksa mengurus sendiri pemakaman bayinya. Setelah anaknya meninggal, Teresa memutuskan untuk kembali mencari pekerjaan di kota. Dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena kasihan melihat kondisi orang tuanya yang selalu mendapat cemoohan karena punya putri seperti dirinya. Teresa akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah pabrik pengolahan susu sapi. Meskipun gajinya tak seberapa, pekerjaan itu harus diambilnya agar bisa menyambung hidup dan bisa tinggal di kota. Di tempat kerjanya ini, Teresa punya seorang teman bernama Marian, wanita yang menjadi teman sekamarnya. Di suatu malam, Teresa mendengar suara seruling yang dimainkan oleh seseorang. Dia kemudian bertanya pada Marian, sahabatnya, siapa laki-laki yang setiap malam meniup seruling tersebut? Marian kemudian memberitahu Teresa kalau laki-laki itu bernama Angel Claire atau biasa dipanggil Angel. Often makes mock of old families who are meant to be a farmer. Pemuda bernama Angel ini sebenarnya anak seorang pendeta. Dia lahir dari keluarga yang taat dengan agamanya. Sebelumnya Angel ini pernah belajar di peternakan domba. Namun dia kemudian melanjutkan untuk belajar pengolahan susu di peternakan sapi milik Tuan Ferdinand.
Angel lebih memilih untuk menjadi seorang petani, padahal orang tuanya menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford. Dari sinilah awal mula perkenalan Teresa dengan Angel, seorang pemuda pekerja keras yang senang menyendiri dan menghabiskan waktu istirahatnya dengan bermain seruling di bawah pohon. Waktu itu, tak sengaja Teresa melihatnya. Wanita cantik ini sangat menikmati alunan seruling yang ditiup oleh pemuda tampan di depannya. Namun saat pemuda ini melihatnya, Teresa buru-buru pergi meninggalkannya. Angel yang terlihat heran melihat sikapnya mencoba memanggilnya. Dia bertanya kenapa Teresa seperti ketakutan saat melihatnya. Wanita cantik ini hanya menjawab kalau dia hanya kebetulan lewat di tempat tersebut. Padahal di dalam hatinya Teresa ini ingin sekali mengenal lebih jauh tentang sosok pemuda ini. Namun dia masih trauma berkenalan dengan seorang laki-laki. Teresa akhirnya memilih pergi dan menyudahi pembicaraan. Sementara Angel terlihat masih bingung dengan sikap Teresa yang terlihat aneh baginya. Meskipun sering bertemu di peternakan, Teresa berusaha terus menghindar saat pemuda ini ada di dekatnya. Sementara teman wanitanya yang lain terlihat diam-diam mengagumi sosok pemuda bernama Angel ini. Ketampanannya dan sikapnya yang misterius membuat para gadis di peternakan sering membicarakannya. Saat ngerumpi di kamar dengan teman-temannya, para wanita ini selalu berhayal suatu hari pemuda ini datang untuk menikahi di antara ketiganya. Dear Mr. Clare. Di suatu hari, Teresa dan ketiga teman kerjanya terjebak di sebuah jalan. Saat keempatnya berencana untuk sembahyang ke gereja. Mereka tak bisa melintasi jalan tersebut karena tergenang oleh air. Karena takut gaunnya basah, keempatnya mencoba melewatinya dengan cara berjalan di pinggir sambil berpegangan ke sebuah akar. Di sanalah keempatnya tak sengaja melihat Angel sedang berjalan ke arahnya. Melihat Teresa dan teman-temannya sedang kesulitan, Angel berusaha menolongnya. Dia kemudian membopong satu persatu wanita di depannya. Keempat wanita ini hanya bisa terdiam dan bingung mau ngapain. Jiwa mereka seperti melayang entah kemana saat tangan kekar Angel melingkar hangat di tubuh mereka. Namun ketiga temannya terlihat cemburu saat melihat sikap Angel yang terlihat berbeda saat membopong Teresa, wanita terakhir yang ditolong olehnya. Apa yang dipikirkan oleh ketiga temannya Teresa ini ternyata benar. Semenjak melihat sosok Teresa, karyawan baru di peternakan, sikap Angel terlihat berubah. Dia selalu memperhatikan Teresa dari kejauhan saat wanita cantik ini sedang bekerja memeras susu di peternakan. Angel akhirnya tak bisa menutupi perasaannya. Di suatu hari, dia memberanikan diri menghampiri Teresa yang sedang sibuk bekerja. Tanpa basa-basi, laki-laki tampan ini langsung mengutarakan perasaannya. Kalau selama ini dia telah jatuh cinta kepadanya. Angel sepertinya sudah mendapatkan tambatan hatinya. Bukan hanya sekedar berpacaran saja, Angel berencana menikahi Teresa, wanita cantik pujaannya. Dia memutuskan untuk mengabari orang tuanya kalau dia telah menemukan wanita yang akan menjadi calon istrinya. My boy. Angel ingin memberikan kejutan buat orang tuanya yang selama ini mengharapkan bisa secepatnya menimang cucu darinya. Angel terlahir dari 3 bersaudara yang semuanya laki-laki. Sebenarnya ayahnya menginginkan Angel untuk menjadi seorang pendeta. Bahkan ayah dan ibunya berencana menjodohkan Angel dengan seorang perempuan bernama Mercy, seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai guru anak-anak di sekolah Kristen yang dikelola oleh ayahnya. Namun Angel lebih memilih untuk magang di beberapa peternakan. Rencananya dia ingin membuat usaha peternakan di luar negaranya. Tujuan utamanya, Angel ingin memiliki lahan peternakan di Brazil, destinasi negara yang ingin dikunjunginya. Sementara kakak dan adiknya yang paling bungsu lebih memilih mengikuti jejak ayahnya, yaitu menjadi seorang pendeta. Mother, I respect you both. Setelah mengabari orang tuanya, Angel akhirnya kembali ke peternakan sapi. Dengan perasaan bahagia, dia tak sabar ingin secepatnya memberitahu Teresa kalau dia ingin menikahinya. Kedua pasangan ini akhirnya bertemu dan saling melepas rindu. Namun saat Angel mengajaknya untuk menikah, wajah Teresa terlihat sedih. Dengan ucapan terbata-bata, dia menolak ajakan pacarnya. Teresa merasa belum siap untuk memberitahu Angel tentang masa lalunya. Dia takut setelah tahu masa lalunya, Angel akan pergi meninggalkannya.
Teresa akhirnya berkirim surat dengan ibunya. Dia menceritakan tentang sosok Angel, seorang pemuda yang ingin menikahinya. Karena merasa bingung, dia meminta saran dari ibunya tentang keputusan apa yang harus diambilnya. Ibunya kemudian menasehati anaknya. Dia harus memberitahu Angel tentang masa lalunya. Itu adalah jalan yang terbaik, meskipun sangat menyakitkan. Setelah mendapat saran dari orang tuanya, akhirnya Teresa menerima lamaran dari kekasihnya. Dia sudah yakin dengan keputusannya. Jika waktu sudah tepat, dia akan mengungkapkan masa lalunya. Teresa berharap Angel bisa memaafkannya. Karena bagi Teresa, masa lalunya adalah musibah. Sebuah kejadian yang sama sekali tidak diharapkan olehnya. Is that all the trouble? Akhirnya hari sakral pun tiba. Teresa dan kekasihnya mengikrarkan hubungan mereka dalam ikatan sebuah pernikahan. Acara sederhana tersebut dihadiri oleh rekan-rekan kerjanya di peternakan. Dalam momen tersebut terlihat banyak teman Teresa yang menangis patah hati setelah pemuda pujaannya kini telah resmi menikah dengan wanita pilihannya. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Angel membawa Teresa istrinya untuk berbulan madu. Dia menyewa sebuah villa di kota Manchester. Rona kebahagiaan terlihat jelas di wajah keduanya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa mewujudkan impiannya untuk hidup dan tinggal bersama. Bagi Teresa, inilah waktu yang tepat untuk menceritakan tentang masa lalunya. Begitu juga dengan Angel, suaminya. Rupanya ada sebuah rahasia di masa lalu yang ingin dia ungkapkan kepada istrinya. Angel berharap dengan saling mengetahui dan memaafkan kesalahan mereka di masa lalu, keduanya bisa saling menerima apa adanya. Namun sebelum mereka saling mengungkapkan masa lalunya, Angel mengajak istrinya untuk menikmati dulu makan malam pertama mereka. Sebuah momen yang pastinya sangat dinantikan oleh setiap pasangan. Dalam jamuan makan malam yang begitu romantis, Angel memberikan hadiah sebuah kalung permata warisan dari keluarganya. Dan besoknya setelah selesai sarapan, keduanya memutuskan untuk menceritakan masa lalu mereka yang selama ini belum diketahui oleh keduanya. God, how beautiful you are. Awalnya Angel duluan yang mengungkapkan rahasia masa lalunya. Dia memberitahu Teresa kalau di masa lalu dia pernah berpacaran dengan seorang wanita yang lebih tua darinya. Bahkan Angel sudah mempersiapkan rencana pernikahan dengan kekasihnya. Namun pernikahan itu akhirnya gagal. Setelah terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya, Angel merasa masa lalunya itu membuatnya selalu merasa bersalah karena telah menyakiti tunangannya. Dengan pengalaman buruknya, Angel berharap Teresa bisa mempercayainya dan memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukannya di masa lalu. Tentu saja pengalaman suaminya ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan rahasia masa lalu Teresa yang tidak diketahui oleh suaminya. Dan ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mengungkapkan semuanya. Dengan raut penuh kesedihan, Teresa mulai menceritakan masa lalunya. Teresa kemudian memberitahu suaminya kalau dulunya dia adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh sepupunya. Dia kemudian hamil dan melahirkan seorang anak yang meninggal sejak balita. Teresa berharap suaminya bisa memaafkan dan mau menerimanya apa adanya. Karena kejadian tersebut adalah musibah yang tak pernah dia harapkan. Mendengar pengakuan istrinya, Angel terlihat hanya terdiam tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya. Teresa benar-benar merasa khawatir dengan sikap suaminya. Dia kembali bertanya, apakah suaminya mau memaafkannya? Sama seperti dia memaafkan masa lalu suaminya. Angel kembali tak menjawab pertanyaan istrinya. Laki-laki ini justru berdiri dan hanya bilang mau keluar rumah untuk mencari udara segar. Angel meninggalkan Teresa yang terlihat bingung dan sedih melihat sikap dingin suaminya. Karena khawatir dengan keadaan suaminya, Teresa berusaha mengejarnya. Dia kembali menjelaskan kalau masa lalunya adalah sebuah musibah yang tak pernah dia inginkan. Namun jawaban Angel benar-benar di luar dugaannya. Suaminya menjelaskan kalau dia tak bisa hidup dengan wanita yang tubuhnya sudah dimiliki oleh laki-laki lain. Angel menganggap istrinya harusnya menikah dengan Alex sepupunya, bukan dengan dirinya. Mendengar jawaban suaminya, hati Teresa benar-benar hancur seketika.
Apalagi Angel dengan tegas tak bisa memaafkan kesalahannya di masa lalu. Sejak saat itu pernikahan mereka terlihat dingin. Angel terlihat selalu menjaga jarak dari istrinya. Kehidupan Teresa benar-benar hancur. Dia sempat berpikir ini semua adalah kesalahannya, karena telah melukai hati suaminya. Dalam kesedihannya, Teresa kemudian meminta Angel untuk menceraikannya, dan mengizinkan dia untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun anehnya saat Teresa berkata demikian, Angel justru terlihat marah. Dia menganggap Teresa bersikap bodoh, kekanak-kanakan, dan tak bisa bersikap dewasa. Angel hanya beralasan, tak mungkin dia tinggal bersamanya, sementara Alex sepupunya masih ada di luar sana. Angel menganggap Alex lah suami alami dari istrinya. See me. Too much of a child, too immature. Karena kasihan melihat istrinya, Angel akhirnya mengizinkan Teresa untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di depan istrinya, Angel kemudian menjelaskan kalau saat ini dia hanya ingin menyendiri. Setelah mendapat izin dari suaminya, Teresa akhirnya memilih pulang ke rumah orang tuanya. Meninggalkan suaminya yang terlihat sedih dan terpukul harus menerima kenyataan, ditinggal oleh wanita yang sangat dicintainya. Setelah kepergian Teresa istrinya, Angel memutuskan untuk pergi dari negaranya. Dia berencana melanjutkan hidupnya di Brazil. Dia sempat dikunjungi oleh teman kerja Teresa yang bernama Hannah. Tujuan kedatangannya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan temannya. Namun Hannah terlihat bingung saat mengetahui kalau Teresa sudah tak tinggal bersama suaminya. Hannah akhirnya berpamitan untuk kembali pulang. Sementara di tempat lain, Teresa mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia tak mau membuat orang tuanya sedih melihat kondisi rumah tangganya. Teresa memutuskan untuk kembali ke kota dan mencari pekerjaan. Dia berniat mendatangi sahabat lamanya bernama Marian. Saat di perjalanan, Teresa sempat bertemu dengan laki-laki yang menawarkan tumpangan kepadanya. Laki-laki ini terus menggodanya untuk ikut bersamanya. Namun Teresa sudah gak peduli. Dia tetap memilih untuk terus berjalan kaki. Karena kesal tawarannya ditolak, laki-laki ini justru meneriakinya sebagai wanita pelacur. Akhirnya Teresa sampai di kos-kosan Marian sahabatnya. Ternyata temannya ini sudah lama berhenti bekerja di peternakan sapi. Melihat kondisi Teresa yang sangat memprihatinkan, Marian mencoba menghiburnya. Teresa sempat mengutarakan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Dia sudah gak kuat dengan cobaan yang sedang dihadapinya. Beruntungnya Teresa punya sahabat sebaik Marian. Wanita ini terus memberikan support agar Teresa bisa melalui masa sulitnya. Pelan tapi pasti, Marian berhasil membuat Teresa kembali bangkit untuk menjalani kehidupannya. Marian mengajak Teresa ikut bekerja bersamanya di sebuah pertanian yang mengelola budidaya ubi-ubian. Teresa sempat merasa risih karena pemilik pertanian tersebut ternyata laki-laki yang tempo hari menggodanya di jalan. Namun Marian kembali menasehatinya kalau majikannya ini sebenarnya orang baik, cuma sikapnya memang celamitan saat melihat perempuan cantik di depannya. Setelah sepekan bekerja, Teresa berniat untuk mendatangi rumah orang tua suaminya. Dengan mengumpulkan uang dari upah yang dia dapat, Teresa memutuskan untuk pergi meninggalkan Marian sahabatnya. Namun sayangnya saat tiba di rumah suaminya, mertuanya sedang tidak ada di rumah. Ternyata mertuanya ini sedang memimpin jemaatnya sembahyang di gereja. Mertuanya sempat melihat keberadaannya. Namun karena belum diperkenalkan oleh suaminya, mertuanya ini tidak tahu kalau yang dilihatnya adalah istri anaknya. Teresa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghampiri mertuanya. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat Marian sahabatnya. Karena bekerja di pertanian ubi-ubian upahnya sangat kecil, Teresa mencoba melamar bekerja di penggilingan gandum. Penggilingan gandum ini masih milik majikannya yang punya pengolahan pertanian ubi-ubian. Jadi tidak sulit bagi Teresa untuk melamar bekerja di tempat barunya. Teresa sama sekali tidak menyadari kalau selama ini Alex sepupunya sedang mencarinya. Dia membawa kabar duka
kalau ayahnya telah meninggal dunia. Alec terlihat marah saat tahu Teresa bekerja di tempat penggilingan. Padahal bisa saja hidupnya berkecukupan kalau seandainya wanita cantik tersebut mau menerima bantuannya. Meskipun Alec menyesal pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tapi dia tidak akan membiarkan Teresa hidup sengsara seperti sekarang. Sementara di tempat lain, Angel akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia terpaksa kembali ke negaranya karena bermasalah dengan kondisi kesehatannya. Orang tuanya terlihat hanya bisa terharu bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya bisa kembali melihat putra kesayangannya. Di rumahnya inilah Angel akhirnya membaca semua surat yang dikirim oleh istrinya, termasuk tentang kabar kematian ayahnya. Penyesalan pun akhirnya datang menghampirinya. Angel mulai menyadari keputusannya untuk meninggalkan istrinya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Angel pun berniat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya. Dia berencana untuk menjemput Teresa di rumah orang tuanya. Dengan perasaan bercampur aduk, Angel berangkat untuk menemui istrinya. Namun sayangnya keluarga Teresa sudah tak menempati rumahnya lagi. Setelah tahu kalau istrinya hidup terlunta-lunta, perasaan bersalah semakin menyiksa hidupnya. Angel bertekad untuk menemukan istri tercintanya. Baginya ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Setelah sekian lama melakukan pencarian, akhirnya Angel berhasil menemukan kediaman mertuanya. Ternyata keluarga Teresa tinggal di rumah milik Alec sepupunya. Angel terlihat kecewa saat diberitahu oleh mertuanya kalau Teresa ikut bersama Alec sepupunya, yang selama ini telah menghancurkan rumah tangganya. Tanpa pikir panjang, Angel kemudian berangkat menuju tempat tinggal istrinya. Angel akhirnya berhasil menemukan rumah kediaman Alec Daberville. Di momen inilah untuk pertama kalinya Angel bisa melihat wajah istrinya setelah sekian lama berpisah. It's too late. Don't come near me, Angel, please. Please? My darling wife. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Teresa mengaku sudah menikah dengan Alec sepupunya. Dia kemudian meminta Angel untuk pergi dan melupakannya. Mendengar ucapan istrinya, Angel hanya bisa menyeka air matanya. Hatinya benar-benar hancur saat tahu Teresa sudah tak mencintainya. Di akhir cerita, Teresa memutuskan untuk mengejar Angel, mantan suaminya. Dia sudah gak mau kehilangan Angel untuk kedua kalinya. Lebih gilanya lagi, Teresa nekat membunuh Eric suaminya agar bisa hidup bersama dengan Angel, mantan suaminya. Teresa akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya yang sedang duduk di gerbong kereta. Angel benar-benar kaget dan tak menyangka Teresa telah kembali ke pelukannya. Dua sejoli ini hidup dalam pelarian setelah resmi menjadi buronan kepolisian Inggris. Teresa menjadi tersangka pembunuhan bangsawan bernama Alec Daberville. Sementara Angel dianggap ikut terlibat dalam membantu pelarian istrinya. Akhirnya di sebuah situs batu purbakala, keduanya berhasil ditangkap oleh kepolisian Inggris. Teresa dan Angel suaminya dianggap telah bersalah. Keduanya akhirnya dijatuhi hukuman gantung oleh pihak pengadilan. Cerita pun akhirnya selesai. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, karena film sejatinya hanya untuk hiburan semata. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.